Setelah penantian yang cukup panjang, kini Tokyo Revengers hadir lagi. Di season kedua ini tayang sepanjang 13 episode karena mengadaptasi Christmas Showdown Arc yang mana panjangnya sekitar 45 chapter di manganya. Ini memang lebih pendek dari musim pertamanya yang memuat 74 chapter yang ada di manga. Jadi tidak heran apabila Tokyo Revengers season pertama jauh lebih panjang. Seperti yang diketahui, Tokyo Revengers musim sebelumnya menampilkan ending yang menggantung dan fakta dari geng Tokyo Manji yang pada akhirnya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Diperlihatkan bagaimana Kisaki Teta yang mengeksekusi Chifuyu dan Takemichi karena mengetahui mereka adalah Yudas atau pengkhianat yang akan melakukan balas dendam padanya. Yang sebenarnya niat mereka hanya ingin mengembalikan Toman seperti yang dulu yang tidak sekejam sekarang. Hingga akhirnya Chifuyu ditembak mati di tempat Kisaki, begitu pula Takemichi yang menjadi target selanjutnya. Dimulai dari scene lanjutan season sebelumnya yang dimana Takemichi hendak didor oleh Kisaki. Namun tiba-tiba situasi menjadi gelap dan terdengar suara pukulan seperti sedang baku hantam. Setelahnya Takemichi yang kembali sadar, kini ia berada di kolong jembatan bersama dengan seseorang yang telah menolongnya. Awalnya ia mengira orang tersebut adalah Baji Keisuke, namun ternyata bukan, melainkan ia adalah Hanemiya Kazutora. Ketika Takemichi hendak menyapa, ia pun terkejut karena tiba-tiba ia malah dihajar habis-habisan olehnya. Rupanya hal tersebut Kazutora lakukan karena ia kesal pada beberapa orang yang tempo hari menghajar seorang wanita dan ia harus turun tangan. Yang setelahnya ia mengetahui orang-orang tersebut berasal dari geng Toman. Tokyo Manjikaiを名乗り上がった。いつから女を殴る組織になった。 Kemudian Shin memperlihatkan ketika ia bebas dari penjara karena tewasnya Baji Keisuke saat tawuran 12 tahun yang lalu yang melibatkan dirinya. Kemudian ia ditemui Chifuyu yang mengajaknya bekerjasama untuk mengembalikan Toman seperti dahulu, yang dimana Toman sekarang menjadi geng kriminal tanpa etika yang tak tersentuh polisi. Kazutora menyadari Chifuyu selalu berjuang sendiri, sementara garis kehidupan Takemichi yang sebelum ia kembali dari masa lalu sama busuknya dengan Toman yang sekarang. Draken yang menjadi satu-satunya harapan telah dihukum mati, sementara Maiki tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Kemudian Kazutora mengajak Takemichi ke suatu tempat. Dalam perjalanan ia menceritakan semuanya tentang perubahan Maiki yang kini menjadi sosok paling jahat, yang sudah lebih dari sekedar preman. Kini ia berusaha melenyapkan teman-temannya beserta mantan anggota Toman terdahulu. Begitupun dengan Mitsuya yang sebulan lalu menghilang entah kemana. Takemichi yang ketika ditangkap oleh Kisaki semalam, rupanya Pachin dan Pehyan telah terbunuh. Semuanya itu dilakukan Kisaki berdasarkan perintah dari Maiki. Menurut Kazutora, ia menyadari perubahan Maiki karena ada dua faktor, yaitu kekerasan Kisaki dan uang dari mantan anggota Black Dragon. Kazutora yang memiliki koneksi beberapa orang dari Black Dragon, ia ingin menghentikan aliran uang tersebut dan menyelesaikan semuanya. Sementara orang yang ingin mengurus Kisaki yang merupakan tangan kanan Maiki, ia adalah Chifuyu. Rupanya terungkap rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Kisaki pada Chifuyu dan Takemichi karena Kisaki merasa terpojok oleh sebuah bukti yang dimiliki Chifuyu, yaitu sebuah bukti perintah yang dilakukan Kisaki untuk membunuh seorang wanita yang bernama Tachibana Hinata, yang dimana bukti tersebut hasil dari penyelidikan seorang detektif yang rupanya Kazutora dan Chifuyu telah bekerja sama dengan detektif tersebut. Ia adalah Naoto, adik dari Tachibana Hinata. Sesampainya di tempat yang dituju, ia menyuruh Takemichi untuk menemui seseorang di sebuah gang. Rupanya orang tersebut adalah Naoto yang telah menunggunya. Namun sayangnya Takemichi malah ditangkap dengan kasus pembunuhan berencana.
Setelahnya Naoto memperlihatkan sebuah video rekaman yang direkam Chifuyu secara diam-diam, dan rupanya video inilah bukti yang dimiliki Chifuyu untuk memojokkan Kisaki. Dalam video tersebut terlihat Takemichi dengan kepribadiannya yang berbeda menyuruh Sendo Atsushi atas dasar perintah atasannya, yaitu Kisaki, untuk membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai gangguan untuk Toman. Naoto pun menjelaskan ada perubahan besar pada diri Takemichi yang ia perbuat ketika kembali ke masa lalu, yang kini Takemichi tidak lagi menjadi penjaga toko rental, namun ia menjadi petinggi dari geng Toman. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih sama seperti sebelumnya. Kakaknya Naoto, Tachibana Hinata, masih saja terbunuh oleh Sendo Atsushi di dalam mobilnya. Oleh karena itu, sesuai apa yang dikatakan Kazutora, Naoto bekerjasama dengannya dan Chifuyu untuk menangkap Kisaki. Sementara itu, penangkapan pada Takemichi sebenarnya hanya terpaksa karena menyangkut posisinya sebagai seorang polisi. お疲れ様です。おう。やらねえと妃が黙ってね。わかるな。アツシ。今日お前を呼んだのは他でもねえ。掛け合ってくれないか。うちのやつ、お腹に2人目が。うっせえな。そいつが東卍にとって邪魔だってことだ。 Mengetahui fakta tersebut, ia pun sok dibuatnya. Takemichi menyalahkan dirinya sendiri karena kali ini ia yang membuat mantan pacarnya, Tachibana Hinata, tewas olehnya. Hal tersebut tentu membuatnya menyerah, karena ia merasa percuma ketika kembali ke masa lalu yang hasilnya tetap sama dan tidak ada yang bisa dirubah. Namun Naoto memastikan Takemichi bahwa dirinya hanya diperalat oleh Kisaki, dan ia meminta padanya agar jangan menyerah karena hanya Takemichi yang bisa merubah Toman dan menyelamatkan kakaknya. Kemudian muncul sebuah dugaan, meski Takemichi sering kembali ke masa lalu, namun pada akhirnya Kisaki selalu membunuh Tachibana, yang sepertinya ini bukan kebetulan karena terlalu sering untuk sebuah kebetulan. Yang kemudian Naoto berspekulasi, sepertinya Kisaki Teta memiliki ketertarikan dengan Takemichi dan kakaknya. Jika dilihat di scene ketika Kisaki menodongkan pistol pada Takemichi, ia terlihat menangis dan menganggap Takemichi adalah seorang pahlawan untuknya. Namun hal ini masih menjadi misteri. Sementara itu beberapa polisi menghampiri Takemichi untuk membawanya ke penjara pusat. Dan ini kesempatan terakhir Takemichi berjabat tangan dengan Naoto. Karena setelah dibawa ke penjara pusat, mereka berdua akan sulit bertemu, dan sekali lagi Takemichi kembali ke masa lalu demi mengetahui apa yang terjadi dengannya dan Kisaki Teta untuk mengungkap jawaban atas misteri kematian Tachibana Hinata. いろいろと対策を練りたいが。俺が救う。 Sekembalinya Takemichi di masa lalu, rupanya ia sedang berada di arena bermain bowling. Tanpa ia sadari, sang wakil kapten divisi 2 Toman, Shiba Hakai, memiliki hobi yang sama dengannya. 隣もストライクだ。息ぴったりだったな。あ。